Di tahun 2024, kita melihat perkembangan yang cukup menarik dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM di Indonesia. Ya, UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi kita dan mereka berperan sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja serta mendongkrak perekonomian nasional. Mari kita bahas lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan UMKM di tahun ini. Pertama-tama mari kita bicara soal digitalisasi. Di tahun 2024, digitalisasi UMKM semakin meluas. Banyak pelaku usaha kecil mulai menyadari bahwa untuk bertahan dan bersaing, mereka harus beradaptasi dengan teknologi. Kita bisa melihat banyak UMKM yang sebelumnya hanya mengandalkan penjualan secara offline, kini mulai merambah ke platform online. E-commerce, media sosial, dan aplikasi mobile menjadi ladang baru bagi mereka untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bayangkan seorang penjual nasi goreng di pinggir jalan yang biasa hanya melayani pelanggan yang lewat, kini bisa menjual produknya melalui aplikasi pesan antar. Ini bukan hanya soal menjual makanan, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa membangun brand mereka. Mereka mulai belajar tentang pemasaran digital, memanfaatkan Instagram untuk mempromosikan menu terbaru, dan menggunakan WhatsApp untuk menerima pesanan. Ini adalah langkah besar bagi mereka, dan kita bisa lihat bagaimana mereka bertransformasi. Namun, di balik semua kemajuan ini, tantangan tetap ada. Banyak UMKM yang masih kesulitan dalam hal akses ke modal. Meskipun ada banyak program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah, tidak semua pelaku usaha tahu cara mengaksesnya. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk membantu mereka memahami dan memanfaatkan program-program ini. Terlebih, ada juga masalah literasi keuangan. Banyak pelaku UMKM yang masih belum paham tentang pengelolaan keuangan yang baik. Kita perlu mendorong pendidikan keuangan bagi mereka agar mereka bisa mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Selain itu, kita juga melihat adanya kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar. Di tahun 2024, banyak perusahaan besar yang mulai menggandeng UMKM sebagai mitra. Ini adalah langkah yang sangat positif karena mereka bisa saling menguntungkan. Perusahaan besar mendapatkan produk berkualitas dari UMKM. Sementara UMKM mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan dukungan dari perusahaan yang lebih besar. Ini adalah win-win solution yang harus terus didorong. Kita juga tidak bisa mengabaikan peran pemerintah dalam mendukung UMKM. Di tahun 2024, pemerintah semakin aktif dalam memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke teknologi, dan bantuan pemasaran semakin banyak dijalankan. Ini adalah langkah yang sangat baik karena dengan bimbingan yang tepat, pelaku UMKM bisa lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Namun, di tengah semua perkembangan ini, kita juga harus ingat untuk menjaga kualitas produk. Banyak UMKM yang berlomba-lomba untuk memproduksi sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kualitas. Ini bisa menjadi masalah karena konsumen saat ini semakin cerdas dan selektif. Mereka tidak hanya mencari harga murah, tetapi juga kualitas yang baik. Jadi penting bagi pelaku UMKM untuk tetap fokus pada kualitas produk mereka. Kita juga tidak boleh melupakan aspek keberlanjutan. Di tahun 2024, semakin banyak konsumen yang peduli pada isu lingkungan. Mereka lebih memilih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini adalah kesempatan bagi UMKM untuk berinovasi dan menciptakan produk yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga baik untuk lingkungan. Misalnya, UMKM yang memproduksi barang dari bahan daur ulang atau menggunakan proses produksi yang ramah lingkungan. Ini bisa menjadi nilai jual yang sangat menarik bagi konsumen. Selanjutnya, mari kita lihat dampak dari situasi global. Di tahun 2024, kita masih merasakan dampak dari pandemi yang telah melanda dunia. Meskipun situasi sudah mulai membaik, tetapi masih ada banyak UMKM yang belum sepenuhnya pulih. Kita perlu memberikan dukungan kepada mereka, baik dari segi finansial maupun moral.
Kita sebagai konsumen juga bisa berkontribusi dengan membeli produk lokal dan mendukung usaha kecil di sekitar kita. Dengan cara ini, kita bisa membantu mereka bangkit kembali. Dan berbicara tentang konsumen, kita juga harus menyadari bahwa perilaku konsumen telah berubah. Di tahun 2024, banyak orang yang lebih memilih untuk berbelanja secara online, tetapi mereka juga lebih menghargai pengalaman berbelanja yang unik. UMKM yang bisa memberikan pengalaman berbelanja yang menarik, baik itu melalui storytelling, packaging yang menarik, atau pelayanan yang ramah, akan lebih mudah menarik perhatian konsumen. Jadi, bagi pelaku UMKM, jangan hanya fokus pada produk, tetapi juga pada pengalaman yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Kita juga harus membahas tentang inovasi. Di tahun 2024, inovasi menjadi kunci bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang. Banyak pelaku usaha yang mulai berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Misalnya, ada UMKM yang menciptakan produk baru dengan memadukan teknologi dan tradisi. Ini adalah contoh bagaimana mereka bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman. Di akhir monolog ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap UMKM di sekitar kita. Mari kita dukung mereka dengan cara yang kita bisa. Baik itu dengan membeli produk mereka, memberikan dukungan moral, atau bahkan berbagi pengetahuan. UMKM adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa, dan bersama-sama kita bisa membantu mereka tumbuh dan berkembang. Tahun 2024 adalah tahun yang penuh harapan bagi UMKM di Indonesia, dan kita semua memiliki peran dalam perjalanan ini. Ayo, kita dukung UMKM dan bangkit bersama.